Nah, akhlak itu dalam bahasa kita, bahasa bahasa di kampung itu kelakuan. Jadi ada kelakuan baik, kelakuan buruk, itu namanya akhlak yang baik, akhlak yang buruk. Bisa juga maknanya tabiat, karakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pemirsa MUI TV Kota Depok? Saat ini alhamdulillah kita kembali hadir dalam acara podcast Bincang Ulama MUI Kota Depok. MUI Kota Depok telah eksis di masyarakat tentunya dalam menyampaikan, mensyiarkan dakwah kepada masyarakat, tentunya untuk mengajak pada kebaikan melalui MUI TV Kota Depok. Baik pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT, Rasulullah SAW mempunyai misi diturunkan di muka bumi. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, yakni menyempurnakan akhlak yang mulia. Pada kesempatan kali ini, tema yang akan kita bahas adalah seputar menjaga akhlak dan mengamalkan ajaran agama. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang santai dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Depok, kepada Bapak Kiai Haji Syihabuddin Ahmad. Selamat pagi Pak Kiai, sehat? Alhamdulillah. Sehat Pak Kiai? Baik Pak Kiai, ini kita sambil ngobrol santai. Tema besarnya adalah tentang menjaga akhlak. Dari dulu Rasulullah diperintahkan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dengan berkembangnya zaman, waktu, dan teknologi, ternyata akhlak itu masih menjadi PR besar. Tidak hanya di masyarakat, akan tetapi saat ini muncul di dunia maya, itu juga perlu ditata akhlaknya. Anak-anak kita perlu difilter, diwaspadai. Nah, Pak Kiai, boleh kita bahas pada kesempatan kali ini adalah apa tip atau trik dalam menjaga akhlak untuk generasi muda dan seluruh kalangan. Karena ini adalah PR besar yang dihadapi oleh bangsa dan seluruh dunia. Silakan Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala wala hawla wala quwata illa billah. Tangan yang kami hormati, alhamdulillah pagi ini kita bisa berbincang-bincang tentang akhlak. Akhlak itu bentuk jamak dari khuluq. Dalam Al-Quran cuma satu, khuluq, mufradnya khuluq. Allah menyatakan untuk Nabi kita, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad SAW di atas akhlak yang azim, yang besar. Kalau akhlak itu bentuk jamak yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Quran cuma satu, wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah, kalau kata-kata akhlak banyak di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, seperti yang Kang Han tadi sampaikan, yaitu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi akhlak bentuk jamak dari mufradnya khuluq. Nah, akhlak itu dalam bahasa kita, bahasa di kampung itu kelakuan. Jadi ada kelakuan baik, kelakuan buruk, itu namanya akhlak yang baik, akhlak yang buruk. Bisa juga maknanya tabiat, karakter. Nah, di Pemda ini kita ada pendidikan karakter supaya akhlaknya ASN bagus-bagus semua. Ya, pendidikan karakter. Tapi akhlak lebih luas daripada etika, daripada hal-hal yang
kita sebutkan sebagai tabiat atau segala macam. Akhlak itu kita jaga sebenarnya sejak kecil, sejak mendidik anak. Makanya di dalam doa Al-Quran, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa kita untuk orang tua, ampuni kami, saya, ampuni orang tua, dan rahmati, sayangi keduanya, karena sejak kecil telah mendidik kami, bukan mengajarkan, mendidik. Jadi anak kecil sejak kecil tidak diajarkan ilmu dulu, tapi diajarkan dididik akhlaknya. Pernah waktu Menteri Pendidikan Pak Fuad Hasan, beliau sangat marah ketika TK mengajarkan baca tulis, apalagi sampai bahasa Inggris. Ini keenakan guru SD kata beliau ya. Keenakan guru SD. Padahal anak TK itu namanya juga taman, kanak-kanak taman. Mereka bermain, dididik akhlaknya, tapi jangan dikasih pelajaran dulu. Nanti belajar setelah dia belajar baca tulis setelah dia SD. Sama dengan saya dulu gak pernah di TK. Saya di SR dulu. Oh, langsung SD gitu. SR saya zaman SR. Belum ada SD zaman saya. Artinya apa? Jadi sejak kecil kita disuruh mendidik anak. Ketika anak kecil kita berikan uang, mereka harus menerimanya dengan tangan kanan. Kalau tangan kiri dimarahi, tangan manis tangan kanan. Makan diajarkan dengan tangan kanan, karena hadis-hadis Nabi itu pendidikan. Nah, pendidikan yang dilakukan oleh para ulama kita sejak kecil itu salah satu cara untuk menjaga akhlak anak sehingga setelah dia dewasa dia menjadi anak yang berakhlak, berkelakuan baik sesuai dengan tuntunan Allah dan tuntunan Rasulullah SAW. Iya. Itu sementara itu. Ini Pak Kiai, yang menariknya kan PR kita ini masih banyak, terutama medsos. Yeah. Ya, dunia maya itu gempuran tiap hari. Yeah. Dan itu juga banyak hal-hal tayangan-tayangan yang negatif. Yeah. Nah, sebagai orang tua, terus tentu khawatir dengan adanya pengaruh yang tidak baik dari medsos, Betul. dunia maya, internet dan sebagainya, Betul. HP. Nah, ini sebagai ulama apa sih yang bisa disarankan untuk orang tua, generasi muda dan semuanya biar agar akhlak yang tadi disebutkan diajarkan itu tetap ada gitu, dan jadi netizen yang baik. Kira-kira apa Pak Kiai? Ya, itu tergantung strategi perang. Kalau perang dengan senjata ya senjata. Dengan medsos kita harus menguasai juga medsos. Ya, jadi anak-anak muda kita sekarang juga harus menguasai medsos. Ya, modal saya sudah nggak mampu saya jadi perang di lewat medsos saya karena saya nggak mampu untuk itu. Nah, jadi untuk melawan hal-hal yang berkenaan dengan degradasi moral yang ada di medsos, ya kita harus memperbanyak anak-anak muda atau yang paham dengan medsos itu menggunakan itu, melawan dengan itu. Artinya harus mengisi juga dengan konten-konten yang konten-konten positif, yang baik gitu ya. Iya. Ada perlawanan. Jangan diam saja. Sebab kesalahan atau kekeliruan, kebatilan yang terus-menerus disuarakan, yang tidak ada counter dari yang kebaikan bisa dianggap baik. Karena nggak ada counter sama sekali. Makanya tapi sekarang kita lihat lumayanlah banyak yang mengcounter itu semua. Tapi yang paling penting sekali memang dari dasar anak-anak itu, dari dasar. Kalau kita lihat ya akhlak yang sekarang barangkali banyak anak-anak yang tidak sesuai dengan akhlak Al-Quran. Padahal guru-guru kita dulu, pengarang-pengarang kitab, itu pelajaran apapun, pelajaran apapun, apapun, itu ada pendidikan karakter. Contoh, kita belajar tajwid. Huruf ikhfa kan ada 15. Kalau dihitung satu kan nggak hafal kita.
Tapi dikali syair, syairnya itu akhlak. Setiap huruf yang pertama itu huruf ifa. Sif, za, sana, kam, jada, syakhsun, qad sama. Dum, toyiban, zid fi tuqon, do' zoliman. Itu akhlak. Apa artinya? Sif, za, sana, kam, jada, syakhsun, qad sama. Dum, toyiban, zid fi tuqon, do' zoliman. Sif, huruf sodnya ikhfa. Artinya bersifatlah kamu. Zanya, za sana orang yang terpuji. Bersifatlah kamu sifat orang yang terpuji. Sif za sana, kam jada, syakhsun qad sama. Kam berapa banyak? Jada orang yang dermawan. Syakhsun orang yang dermawan. Qad sama sungguh naik derajatnya. Dum thayyiban, selalu berbuat baik. Do' zolima, dan singkirkan perbuatan zolim. Itu pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak. Dari dulu. Yang kedua, pelajaran tajwid, huruf idgham bi gunnah. Kan ada 4. Ya, mim, nun, waw. Disingkat yamnu. Artinya muncul. Kalau sekarang huruf idgham ada yang bi gunnah dan bil gunnah. Itu bukan pakai bahasa Arab. Jadi enggak Qalqalah. Qalqalah qop ada 5. Baca di toko. Dulu kan qutbu jadin. Iya, qutbu jadin. Kutub orang yang bersungguh-sungguh belajar. Sekarang baju di toko. Baju di toko. Ini kan ini kurang bagus. Itu Yani mau lari. Ya Allah. Pelajaran tauhid. Tauhid. Sifat-sifat para rasul kan 4. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Itu disusun mau fatonah dulu, mau siddiq dulu nggak ada masalah. Tapi ulama dulu mencantumkan sifat-sifat para rasul yang 4 itu. Siddiq. Fatonah paling belakang. Fatonah itu cerdas. Cerdas, pinter, tapi siddiq jujur. Maka diutamakan, disebut yang pertama sifat para rasul adalah jujur. Artinya mendahulukan jujur daripada fatonah. Bahasa kita, kalau kita jujur, begini bahasanya. Dia singgah pinter, tapi jujurnya bukan main. Nilai lebih lah. Lebih. Tapi kalau dia pinter sih pinter, cuma nggak jujur. Itu orang kampung itu. Pinter sih pinter, sayang nggak jujur. Tapi dia nggak pinter, orang biasa, tapi jujurnya bukan main. Itu sifat-sifat yang terbaik yang oleh para kiai mengarang kitab, walaupun harus 4 itu mana saja boleh, tapi disusun pertama jujur. Ini makanya pendidikan ini supaya mungkin bisa saja bagi teman-teman yang ahli di medsos ya untuk ini menanamkan ini supaya mereka benar-benar. Cuma sayangnya memang saya ngaji di mana-mana. Tiap malam saya ngaji. Tapi orang tua melulu. Anak mudanya, ini gurunya tua soalnya mungkin. Nah, anak mudanya nggak ada. Harusnya anak muda yang masih grace ya, tapi anak muda bisa ngaji. Dengan anak muda, dengan gurunya yang muda. Kalau gurunya tua udah mungkin mau itu ya. Nah, secara itu salah satunya. Ini kan tadi Pak Kiai sambil mengaji ke semua kalangan. Nah, kondisi masyarakat kita ini kadang ada yang orang baru belajar, semangatnya tinggi. Semangatnya tinggi, akan tetapi kan dengan keilmuan yang kurang. Jadi kadang-kadang semangatnya tinggi tapi keilmuan kurang. Itu beda. Beda, betul. Nah, sementara kita dituntut untuk selalu mengamalkan ilmu atau mengamalkan ajaran Islam dengan baik. Nah, kondisi saat ini dengan medsos yang begitu cepat, ilmu kadang banyak yang bisa kita cari. Orang dengan kemajuan teknologi itu bisa mencari ilmu agama apa saja bisa, akan tapi perlu guru. Nah, bagaimana Pak Kiai ini untuk mengamalkan ajaran agama Islam biar lebih baik, mengena juga. Kira-kira apa Pak Kiai pengen disampaikan? Di dalam kajian para ulama, ini kalau ngaji sangat penting sanad.
Dari siapa kita ngaji? Hmm. Dari saya, dari guru saya dari gurunya, gurunya dari gurunya, dan seterusnya sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itu sanad namanya. Kalau sekarang ya mungkin saya dari HP dari Mbak Google. Nah itu enggak, sanadnya jadi enggak bagus. Sanadnya ya, sanadnya. Penting itu sebab dalam suatu kaidah, barang siapa yang belajar tanpa guru, maka setan gurunya. Menjadi setan gurunya langsung. Setan gurunya. Ya. Man ta'allama bila syaikhin fasyaitanu syaikhuhu. Barang siapa yang belajar tanpa guru, maka setan yang itu gurunya. Kalau kita belajar tanpa guru, itu cuma terjemah saja. Itu sholat bisa cuma 5 waktu, cuma 3 waktu. Karena 5 waktu dari hadis. Sholat cuma aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr. Inna qur'an al-fajri kana masyhuda. Tegakkan sholat mulai gelincir matahari zuhur sampai gelap malam isya. Wa qur'an al-fajri, dan tanda fajar subuh. Cuma 3. Zuhur, isya, subuh. Karena lihat terjemahnya. Padahal di situ ada kuncinya ila. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili. Kerjakan sholat, dirikan sholat mulai gelincir matahari sampai gelap malam. Dari gelincir matahari, zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya. 4 kan, baru subuh. Itu jadi kalau belajar hanya Al-Quran umpamanya dari terjemah saja tanpa guru bisa sholat bisa 3 waktu. Kalau saya pergi dari Jakarta ke Surabaya, berarti melewati Cirebon, Semarang, Bojonegoro sampai Surabaya. Itu kuncinya ilah. Jadi saya suruh sholat oleh Allah dari gelincir matahari sampai gelap malam. Berarti ada beberapa waktu. Jadi harus guru lah. Kalau tanpa guru itu namanya setan gurunya nanti. Saya khawatir. Iya, artinya kan orang dikit kembali Al-Quran dan hadis. Kembali Al-Quran dan hadis. Artinya banyak perlu kajian, keilmuan perlu dipelajari. Ada tafsir, ada yang lainnya. Al-Quran aja tajwid gitu, coy. Iya, betul. Nah, ini bagaimana orang misalnya sering kita lihat fenomena di masyarakat. Orang belajar pakai Google aja terus mengkritik. Terus kemudian ada belajar sholat pakai YouTube. Nah itu bagaimana pakai? Sholat itu kan pakai praktek. Ya. Kalau tanpa praktek dari guru, tanpa dia itu sulit juga. Sulit. Ya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang kita lakukan, ya, yang harus kita kerjakan sesuai dengan tuntunan guru. Sahabat sholat karena melihat Nabi sholat. Tabiin melihat tabiin sholat. Makanya ada hadis yang populer, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kau lihat aku sholat. Kita nggak ngelihat Nabi sholat. Tapi kita ngelihat sholat dari guru kita gurunya. Sampai kepada Nabi. Nabi sholatnya dilihat oleh sahabat, tabiin nggak kenal Nabi, tapi melihatnya dari sholatnya sahabat, tabiin dan terusnya. Nah, jadi shollu kama ra'aitumuni usolli. Ini yang perdebatan yang sangat panjang bagi yang buta huruf, buta agama. Yang satu pakai usolli, yang satu enggak usolli. Ada dalilnya dong. Usolli itu mana? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Ya, itu sama-sama bodoh. Itu maknanya apa namanya? Yang hal-hal yang tidak berguna, tapi memang perdebatan dulu, zaman dulu ya begitu. Sehingga yang kalau nggak pakai usolli nggak sah, ya pakai usolli menambah-nambahin segala macam. Itu tidak begitu. Ya. Kalau inti ajaran agama kita adalah bagaimana orang ini beragama mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Iya, betul. Di dunia nyaman, tenang.
kan pasti pengen mencari ketenangan dan kebahagiaan, Kiai. Iya, betul. Nah, apa sih yang perlu disampaikan kepada masyarakat, Ya. agar menjalankan agama Islam itu dengan damai, tenang, Iya, betul. nyaman, dan seperti doa yang kita baca biasa, Rabbana atina fid dunya hasanah, Iya. sebagainya. Itu, Kiai. Ya, bahagia itu di hati. Bahagia. Belum tentu orang yang banyak uangnya, jabatan tinggi bahagia. Mungkin juga dia jam 2 belum tidur. Bagaimana supaya usahanya lancar. Jangan sampai ini semua belum bisa tidur. Tapi orang yang nggak punya uang, jam Isya, sholat Isya selesai, tidur gampang. Bahagia ya. Jadi bahagia itu tergantung manusianya. Dan kalau kita lihat ajaran Nabi kita Muhammad SAW, bahagia itu yang paling penting qanaah. Menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Bahasa kitanya, bahasa di dalam sholat doa kita ketika kita duduk ada 2 sujud. Itu dia sebut Rabbighfirli warhamni wajburni. Cukupkan saya ya Allah. Yang penting cukup, nggak usah banyak-banyak. Buat bikin rumah cukup, buat beli mobil cukup, buat yang lain cukup, nggak perlu banyak. Itu yang penting cukup. Kita merasa cukup ini yang sulit. Koruptor itu dia orang kaya, uangnya banyak, Berlebih. tapi nggak merasa cukup. Nah, jadi qanaah itu sifat yang sangat penting dalam menjadikan kita bahagia. Percaya bahwa semua yang kita dapatkan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Walanabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami, kata Allah, pasti akan menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Kebaikan dan keburukan itu ujian dari Allah. Kalau kita lebih jelas lagi, fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa ma idza mabtalahu juga faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Banyak manusia pada dasarnya mengatakan kalau diuji oleh Tuhan, uji ini ujian. Apa ujiannya? Jabatannya tinggi, dimuliakan oleh Allah, ditinggikan status sosialnya, dan diberi nikmat yang banyak. Dia mengatakan Tuhan telah memuliakan saya. Belum tentu mulia itu. Dia mengaku dimuliakan. Sebaliknya barang siapa yang diuji oleh Allah, dibatasi rezekinya, kemudian dia mengatakan Tuhan telah menghina saya. Jadi bagi mereka manusia yang imannya tipis atau yang kafir, kemuliaan dan kehinaan itu sebagai suatu mereka lakukan, padahal Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Jadi ketenangan jiwa itu pertama qanaah dan merasa cukup. Semua yang diberikan oleh Allah udah ada jatahnya. Jatah, biar kita kejar kayak apapun jatahnya segitu ya segitu. Cuma kita kalau dapat nikmat kita bersyukur, kalau nggak dapat nikmat kita bersabar. Itu maka sehingga dia selalu bahagia. Kalau bicara tentang bahagia dunia akhirat itu panjang lagi. Ada 4 unsur bahagia di dunia, ada 4 unsur bahagia akhirat, dan selamat dan neraka itu 3 macam, tapi bahasanya agak panjang. Kapan-kapan kita bahas lagi. Oh, siap. Baik, pemirsa MUI TV Kota Depok, perbincangan kali ini sangat menarik dengan Pak Kiai. Namun kita terbatas oleh waktu. Tentu banyak hal dan hal yang bermanfaat dapat kita ambil bersama. Kesimpulan banyak kita peroleh. Kita selalu senantiasa belajar terus untuk memperdalam ilmu agama, mengamalkan ajaran agama Islam dengan sebaik-baiknya, agar ibadah kita diterima oleh Allah SWT dan masuk menjadi orang-orang yang beruntung. Baik, pemirsa MUI TV Kota Depok, dari kami cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.